anak hebat SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kabar kalian baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa terus belajar dalam kondisi apapun. Anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini kalian semua akan belajar pelajaran tentang SPDP dengan Bu Mala tentang beberapa materi yang terdapat di buku tema 6. Sebelumnya, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian berupa buku tulis dan ballpoint. Materi yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah membedakan interval harmonis dan melodis. Interval nada sama dengan jarak nada atau sering kita sebut dengan selang nada. Dalam interval nada terdapat nama-nama jarak antar nada pada sebuah tangga nada seperti prim, sekon, third, quart, quint, sek, septim, dan oktav. Nama-nama dari tangga nada tersebut dijelaskan sebagai berikut. Interval nada C ke J dengan jarak nada 0 langkah 1 ke 1 disebut dengan prim, yaitu interval dari nada 1 ke nada yang sama. Selanjutnya, interval nada C ke D dengan jarak nada 1 langkah 1 ke 2 dengan nama sekon adalah interval dari nada 1 ke nada 2 di atas atau di bawahnya. Ketiga, interval nada C ke E dengan jarak nada 2 dengan langkah 1 ke 3 kita sebut dengan terts, yaitu interval dari nada 1 ke nada 3 di atas atau di bawahnya. Selanjutnya, interval nada C ke F dengan jarak 2,5 yaitu kita sebut dengan quart merupakan interval dari nada 1 ke nada 4 di atas atau di bawahnya. Untuk contoh, kalian bisa melihat pada layar kamera kalian masing-masing. Selanjutnya, dengan jarak nada 3,5 yang kita sebut dengan quint, yaitu interval dari nada 1 ke nada 5 di atas atau di bawahnya. Berikut, jarak nada 4,5 yaitu kita sebut dengan sek adalah interval dari nada 1 ke nada 6 di atas atau di bawahnya. Selanjutnya, dengan jarak 5,5 yang disebut dengan septim merupakan interval dari nada 1 ke nada 7 di atas atau di bawahnya. Dan yang terakhir adalah oktav dengan jarak nada 6, yaitu interval dari nada 1 ke nada 8 di atas atau di bawahnya. Jenis interval nada berdasarkan cara memainkannya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interval nada harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersamaan. Yang kedua, interval melodis yaitu dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Interval nada harmonis dan melodi bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Interval melodis dinyanyikan dari nada rendah ke nada tinggi atau dari nada tinggi ke nada rendah. Memainkan interval nada harmoni pada pianika dapat dilakukan dengan menekan kedua tuts secara bersamaan. Sedangkan memainkan interval nada melodis pada pianika dengan cara menekan tuts secara bergantian. Materi kita berikutnya adalah memahami penampilan tari kreasi daerah. Di
Di Indonesia terdapat beragam jenis tarian daerah. Salah satunya adalah tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah merupakan tarian yang gerakannya adalah didapatkan dari perkembangan gerak tari tradisional. Jenis tarian berdasarkan jumlah penarinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tari tunggal yang dimainkan sendiri, tari berpasangan yang dimainkan oleh 2 orang, dan tari berkelompok yang dimainkan oleh lebih dari 2 orang. Tari tunggal merupakan tari yang dibawakan oleh 1 orang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Penari pria pada tari tunggal biasanya membawakan tarian dengan kuat dan gagah, sedangkan pada penari wanita membawakan tari tunggal dengan lembut dan anggun. Contohnya bisa kalian lihat pada layar. Contoh tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia antara lain: 1. Tari legong yang berasal dari Bali. 2. Tari Gatot Kaca yang berasal dari Jawa Tengah. 3. Tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Lalu ada juga tari Gambyong yang berasal dari Jawa Tengah dan tari Topeng Kelana yang berasal dari Jawa Barat. Selain tarian tunggal yang Bu Guru sebutkan, masih ada lagi tarian tunggal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jenis-jenis tarian tunggal terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tari tunggal ritual, yaitu tari yang dipentaskan untuk upacara adat daerah setempat. 2. Tari tunggal tradisional, yang dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu. Yang ketiga, tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal kreasi baru ini yang sering kita lihat, bahkan pernah kita praktekkan untuk acara lomba, yaitu tarian yang merupakan hasil dari modifikasi gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Unsur tari kreasi daerah bentuk tunggal meliputi gerak, yaitu wiraga, antara lain ruang, tenaga, waktu. Ruang merupakan tempat penari melakukan gerak seperti panggung, sedangkan tenaga merupakan energi penari ketika melakukan gerakan, dan waktu merupakan lamanya rangkaian gerak tari yang sedang dilakukan. Unsur tari kreasi daerah bentuk tunggal lainnya adalah irama, yang biasa kita sebut dengan wirama. Dalam seni tari, irama membantu penari dalam mengatur gerak sebagai pengiring gerak tari dan pemberi suasana. Selanjutnya ada perasaan yang disebut dengan wirasa. Dalam gerakan tari, perasaan atau penghayatan sangat diperlukan agar gerak tari menjadi lebih bagus. Unsur yang terakhir yaitu wujud, atau bisa disebut sebagai wirupa. Dalam tari, properti digunakan sebagai penunjang penampilan di atas panggung, sehingga penampilan tari akan terlihat lebih indah dan menarik. Macam-macam properti yang digunakan dalam tarian antara lain selendang, kipas, topeng, payung, dan lain sebagainya. Gerak dasar tari meliputi 1. Dasar gerak kaki yang terdiri dari gerak telapak kaki dan gerak kaki. Yang kedua, dasar gerak tangan. Yang ketiga, dasar gerak leher dan kepala. Yang keempat, dasar gerak bahu. Selanjutnya adalah bentuk pola lantai tari tunggal. Untuk pola lantai tari tunggal, kalian dapat melihat pada layar berikut ini.
Dalam melakukan pertunjukan tari kreasi daerah, sebelumnya kita dapat melakukan berbagai persiapan, antara lain membuat konsep tema tarian, membuat gerakan sederhana, membuat pola lantai, memilih musik yang sesuai, mempersiapkan properti dan busana tari, melatih gerakan dengan iringan musik, dan yang terakhir kita dapat mementaskan tarian dengan iringan, properti, dan busana yang sudah disiapkan sebelumnya. Materi kita berikutnya adalah reklame, yang terdiri dari baliho dan poster. Pada awal pertemuan kita sudah membahas tentang reklame. Sekarang mari kita ulas sedikit pengertian dari reklame. Reklame merupakan karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk memberi informasi, mengajak, mengajukan atau menawarkan produk, barang maupun jasa. Reklame terbagi menjadi dua jenis, yaitu reklame komersial yang merupakan reklame yang menawarkan barang atau jasa demi meningkatkan penjualan. Dan yang kedua, reklame non-komersial, yaitu reklame yang memberi informasi kepada masyarakat luas. Media reklame antara lain audio, visual, dan audio visual. Dapatkah kalian menyebutkan macam-macam media reklame audio, visual, dan audiovisual? Ya, betul sekali. Untuk media reklame audio, yaitu reklame yang biasa kita dengar di radio. Sedangkan untuk media reklame visual antara lain leaflet, spanduk, iklan di media cetak, poster, billboard, baliho, banner, dan yang terakhir adalah brosur. Sedangkan media reklame audiovisual antara lain iklan yang biasa kita lihat di televisi maupun di layar gedung bioskop. Baliho. Baliho merupakan reklame visual yang berukuran besar yang berisi gambar dan tulisan yang menarik serta informatif. Baliho terletak di tempat-tempat strategis menggunakan tiang besar, kuat, tetapi sifatnya semi permanen. Nah, sekarang apakah perbedaan baliho dengan billboard? Apabila tempat atau konstruksinya bersifat semi permanen atau tidak tetap, maka disebut dengan baliho. Tetapi apabila tempat atau konstruksinya bersifat permanen atau tetap, maka disebut dengan billboard. Bagaimana anak-anak? Sudah paham sekarang apakah perbedaan dari baliho dan billboard? Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah membuat baliho yang efektif? Yang pertama, kalian bisa menentukan tema dengan menyesuaikan informasi apakah reklame berbentuk komersial atau non-komersial. Selanjutnya, gunakan slogan, foto, atau gambar menarik. Yang ketiga, gunakan poin-poin penting menulis informasi. Yang keempat, pilih huruf yang sesuai dan mudah dibaca. Pada baliho pemberi informasi mengenai suatu acara, jangan lupa untuk mencantumkan waktu penyelenggara dengan jelas dan tulis semua kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya adalah poster. Poster sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita melewati atau melintasi jalan. Poster merupakan karya dua dimensi yang memuat teks dan gambar untuk menyampaikan ajakan atau himbauan kepada masyarakat. Apakah ciri-ciri poster? Yang
pertama, menggunakan media kertas yang berukuran besar. Penyebarannya dengan ditempel di tempat umum berupa dinding atau permukaan yang datar. Perpaduan warnanya kontras untuk menarik perhatian, dan bahasa yang digunakan singkat, jelas, serta mudah dipahami. Terdapat slogan atau headline yang mudah diingat, dan yang terakhir terdapat gambar atau foto dengan ukuran proporsional dengan kalimat yang ditulis. Bagaimana anak-anak pelajaran SPDP kita kali ini? Cukup menarik bukan? Sekarang silahkan kalian kerjakan tugas yang dikirimkan oleh guru kalian. Demikian pelajaran kita hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.